Assalamualaikum, selamat pagi guys. Jadi aku pagi ini mau cerita tentang pengalaman aku penantian garis 2 selama 5 tahun. Langsung aja, di tahun pertama aku menikah, aku nggak seberapa memikirkan tentang kehamilan. Tahun kedua aku sama suami mulai kepingin hamil, kemudian kita promil dengan berbagai macam cara, konsumsi buah zuria, terapi psikis, lalu pijat ke dukun alias ke orang-orang yang katanya itu kalau misalnya habis pijet gitu nanti bisa mempercepat kehamilan gitu loh guys. Yang keempat, aku ke dokter, kemudian suami aku tes sperma, kemudian aku transvaginal, kemudian ketika kita berdua tahu hasilnya, kita ingin melanjutkan promil ke dokter, ternyata suami aku dipindah ke Jawa Timur guys. Jadi kalau pindah dokter kan otomatis kita mungkin itu ya pemeriksaannya mulai dari awal lagi, sedangkan ketika pindah itu kita memerlukan banyak biaya dan tes sperma dan USG transvaginal kan membutuhkan banyak uang. Jadi pada saat itu kita stop ke dokter, yang penting kita tahu kalau suami aku terkena oligoastenospermia, kemudian aku waktu itu normal. Itu kita lakukan selama kurang lebih 4,5 lebih lah tahun lah. Kemudian di akhir tahun kelima pernikahan kita, kita berdua sudah memilih untuk di titik pasrah. Kenapa milih di titik pasrah? Bukannya kita udah nggak menginginkan anak lagi, tapi kita tetap berusaha. Namun untuk hasil kita berserah kepada Allah guys. Nah pada saat itu usaha yang kita lakukan untuk mendapatkan anak-anak yaitu yang pertama, suami aku dan aku mengubah pola makan. Jadi misalnya kita itu jarang makan sayur, kayak suami aku kan nggak suka makan sayur. Di situ suami aku setiap hari minimal ada sayur masuk gitulah, mau sedikit mau banyak gitu loh. Aku minum Prenagen Essensis, asam folat, kemudian suami aku minum zinc dan vitamin D. Setelah itu aku dan suami juga melakukan jalan cepat di pagi hari. Jadi setiap bangun tidur habis sholat kita melakukan jalan cepat selama 30 menit. Kami lakukan setiap hari dengan target 3 bulan. 2,5 bulan kita melakukan usaha tersebut, aku langsung garis 2. Jadi awalnya aku nggak percaya kalau aku garis 2 karena tanda-tandanya itu mirip dengan menstruasi ya guys ya. Cuma bedanya itu kok gampang lelah gitu loh. Jadi aku waktu itu telat mens sehari dan perutku merasa kayak kram gitu loh, kram-kramnya orang mens gitu loh. Ternyata kok besoknya kok nggak mens nggak keluar-keluar gitu ya. Kemudian aku curhat ke teman aku, kata teman aku ya udah ditunggu aja sampai 5 hari. Kemudian aku tunggu 5 hari, suami aku dan temanku itu nyuruh aku tes pack. Pas aku tes pack, kemudian alhamdulillah untuk pertama kalinya aku melihat garis 2 di tas pack itu. Tas packnya masih aku simpan. Jadi ini tas pack aku ya guys. Ini kan udah lama kan, jadi garisnya itu samar-samar. Lalu di hari itu juga aku memutuskan untuk USG ke dokter kandungan, dan di dokter kandungan aku memang dinyatakan hamil tapi masih kosong, jadi masih berupa kantong, dan kata dokternya 2 minggu lagi kesini lagi ya gitu katanya. Kalau misalnya masih kosong berarti kamu black ovum. Black ovum itu hamil kosong ya guys ya. 2 minggu itu aku dan suami berdoa terus agar ini beneran aku itu ada isinya gitu loh. Kemudian aku memilih untuk ganti dokter dan alhamdulillah ternyata ada isinya dan ada detak jantungnya. Ya, nah ini tunas kakinya kanan kiri kecil itu ya. Oke, detak jantungnya normal ini. Singkat aja seperti itu ya guys ya, pengalaman aku penantian 5 tahun. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalnya mau tanya-tanya tentang aku rasakan dari semester 1 sampai dari semester 3, boleh kalian komen di bawah kolom komentar dan akan aku lanjutkan video di part 2-nya. Terima kasih.